Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Robert. Jadi tadi begitu awal datang saya sempat bilang sama Romo Peter, kami ini seperti Alpha dan Omega. Jadi maksudnya di KKI ini untuk saya dan Dewi ya Pak Robert ya. Karena begitu datang ke Atlanta pertama kali kami dibawa ke KKI sama Julian, Cesar. Terus kami ikut beberapa kegiatan, termasuk Natal juga kalau misalnya ada yang masih ingat, kami juga hadir pada saat Natal. Kami ikut rasain masakan yang begitu enak waktu itu. Sekarang enak ya? Yang masak saya yakin ada di sini. Terus kami menghilang setelah itu. Tidak pernah datang lagi. Mungkin ada yang cari Rio Dewi kemana? Kemarin datang, ngambilnya paling banyak bahkan. Tapi setelah itu hilang. Nah, kami menghilang, bukan berarti kami tidak rindu KKI, kami sangat rindu. Tetapi kami punya kendala dengan transport. Saya dan Dewi sering ngobrol setiap kali, kapan-kapan kita ke KKI yuk, karena kita kangen banget ketemu sama Pak Robert, sama semua yang ada. Ini enggak? Waktu itu masih sama Romo Belu. Oh ya, sebelum saya mulai lebih jauh, mungkin ada yang baru pertama kali ketemu. Nama lengkap saya Robertus Rio Putra. Robert juga. Kita sama-sama Robert. Ada Sesama Robert. Dan itu istri saya Dewi. Nama lengkapnya Florentina Utari Dewi Putranti. Terus saya kalau suku aslinya Flores. Jadi saya itu satu suku. Jadi kalau saya sama Romo Peter itu SMS, suku makan suku. Suku makan suku. Jadi kami berdua sama-sama dari Flores, sama-sama dari Manggarai. Saya ke Jogja belajar, ambil S1 di sana. Saya kuliah hubungan internasional di Veteran Yogyakarta. Saya aktif di Mudika, berkenalan dengan teman saya yang ternyata adalah kakak dari Dewi. Jadi saya memanfaatkan kakaknya untuk orang Manggarai itu. Orang tidak salah. Waktu itu Dewi pikirnya saya itu orang Jakarta. Salah pilih. Dia orang Flores. Jadi singkat cerita kami bertemu di Mudika, kami aktif di Mudika, berkenalan, jatuh cinta, dan kami menjalin hubungan selama 4 tahun dan menikah. Setelah itu kami menikah di tepat di peringatan Hari Kenaikan Bunda Maria tanggal 15 Agustus. Oh, that's my birthday. Oh, that's your birthday. Yes. 15. Jadi kita harus rayain sama-sama. Dan Dewi yang seorang yang lahir besar di Yogyakarta, tidak pernah tahu NTT seperti apa, hutannya seluas apa, jalannya seberapa rusak. Dan waktu itu setelah menikah saya bawa dia ke, pertama itu saya tugasnya kalau ada yang tahu di Keva Manado. Keva itu satu kabupaten di timur. Lalu kemudian saya tugas di sana, saya bekerja dengan satu LSM namanya Planning Internasional. Jadi saya ditugaskan di sana dan di sanalah rumah pertama kami. Dan Dewi itu amazed dengan semua yang ada di sana. Dia belum pernah lihat hutan yang sedemikian luas. Terus kami harus jalan di tengah sungai, melintasi sungai, dan dia sempat bertanya kenapa kita harus jalan di sungai. Kan itu ada jalan. Ternyata waktu itu ada jembatan yang sedang diperbaiki, jadi kita harus lewat jalur yang di bawah. Kami menghabiskan waktu di sana, pindah ke Nagikeo. Kalau ada yang tahu Nagikeo, itu di Flores, berdekatan dengan Bajawa, dan itu pemekaran dari Kabupaten Bajawa. Nah, kita habiskan waktu di sana hampir 2 tahun dan akhirnya pindah ke tanah nenek moyang Manggarai. Saya ditugaskan ke sana dan sampai ke Kupang. Nah, itu tugas terakhir saya di Kupang, dan setelah itu saya mendapatkan beasiswa dari lembaga pendidikan, lembaga pengelola dana pendidikan. Dia under Kementerian Keuangan. Dan saya datang ke Atlanta. Jadi tadi kalau kita dengar lagu kedua kita kan bercerita tentang mujizat tuh. Saya mau cerita kalau sebenarnya saya sampai di sini juga mujizat sebenarnya. Mujizat karena saya datang dari keluarga yang biasa-biasa saja.
orang tua saya seorang PNS biasa, dan bagi kami kuliah keluar itu sesuatu yang luar biasa, sangat luar biasa. Apalagi datang ke satu kampus yang namanya Emory. Emory terkenal sebagai kampus paling mahal di wilayah South, betul ya? Betul. Dan tidak semua orang bisa ke sana, saya pikir. Tapi saya merasa bahagia, bersyukur dan puji Tuhan karena mujizat itu terjadi. Saya berjuang bersama dengan teman-teman mengalahkan banyak sekali orang yang juga ingin untuk belajar di luar negeri, dan saya mendapatkan satu spot dan saya memilih Emory karena Emory punya kekuatan di bidang health, karena sebelumnya saya bekerja lebih banyak di sana, jadi saya memilih Emory. Nah, itu salah satu mujizat saya yang terjadi. Lalu mujizat saya yang kedua adalah tadi Pakter menyinggung tentang pertolongan bagi orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Dalam hal ini saya tidak mau sharing dalam posisi saya sebagai orang yang menolong orang yang membutuhkan, tapi saya dalam posisi orang yang membutuhkan dan ditolong oleh orang lain. Jadi tadi saya cerita sama Pak Robert di mobil ya. Saya belum lama ini ke Kenya. Saya dengan beberapa dua orang teman dari Emory University, kita dari riset di sana, berangkatlah kami ke sana bersama dengan dua orang teman dari Public Health di Emory University. Jadi sesampai di sana, kami berangkat di biaya kampus. Jadi kampus kasih uang, ini uang untuk kamu berangkat ke sana. Lalu saya berangkat, kita melakukan beberapa aktivitas menggunakan uang tersebut. Singkat cerita, kami ke beberapa wilayah dan kami studi tentang di sana kan kesulitan air. Lalu rata-rata perempuan di sana tidak bisa aktif dalam kegiatan ekonomi, kegiatan sosial karena dia harus pergi mengambil air yang sangat jauh. Dan dia bisa menghabiskan 4-6 jam setiap hari untuk hanya mengambil air untuk kebutuhan keluarganya. Nah, itu menjadi mujizat buat saya karena saya tinggal di NTT, di mana orang-orang di sana masih sangat membutuhkan air bersih, air yang tidak terkontaminasi, dan air layak untuk diminum dan tidak membuat mereka sakit. Nah, tadi ada beberapa yang cerita juga tentang ada proyek-proyek yang dilakukan di sini, lalu kemudian membantu NTT ya, tadi yang diceritakan, dia membantu membawa air bersih. Nah, itu yang memang mereka butuhkan saat ini. Dan saya bisa melihat kondisi yang jauh lebih sulit di Afrika, tetapi mereka masih semangat untuk tetap mengambil air karena memang itu kebutuhan mereka. Pergi pulang ke water source, lalu kemudian kembali membawa bucket yang sedemikian besar, dan itu dilakukan rata-rata oleh perempuan. Dan tidak heran kalau Indonesia juga kurang lebih seperti itu kondisinya, karena kita kan hidup di patriarki sistem, di mana laki-laki punya posisi yang lebih di atas dari perempuan. Jadi semua kegiatan domestik itu dilakukan oleh perempuan dan laki-laki adalah breadwinner of family. Jadi mereka yang keluar dan mencari nafkah dan kemudian membawa ke keluarga. Nah, tetapi hal yang menyentuh saya itu bukan hanya itu. Nah, di Kenya saya itu karena keteledoran saya tidak mengecek visa. Visa saya itu habis pada saat saya di Kenya. Jadi visa Amerika saya itu expired saat saya masih di Kenya, dan ketika saya berangkat ke airport, orang di airport bilang, "Pak, Anda tidak bisa berangkat karena visa Anda sudah expired." Dan saya melihat, oh ya, ternyata visa saya expired. Saya harus extend di sana selama kurang lebih sebulan untuk extend visa saya, pulang pergi ke embassy, lalu kemudian sampai visa itu selesai. Tetapi kondisi itu menjadi miris karena uang yang saya bawa itu habis. Uang yang saya bawa itu habis, dan saya punya simpanan di bank waktu itu yang seharusnya untuk membeli tiketnya Dewi. Karena Dewi itu kesini kan tidak dibiayai oleh pemberi beasiswa,
karena saya yang dikasih, karena saya penerima beasiswa dan istri tidak, karena istri tidak menjadi bagian dari program. Jadi kami harus membeli itu. Uang yang seharusnya saya simpan untuk membeli tiket, akhirnya habis terpakai karena saya harus extend di Kenya, memperpanjang visa, membayar hotel, membayar makan, membayar semua kebutuhan. Dan pada saat itu saya dalam kondisi yang membutuhkan. Kalau dalam pemilih singkat paket tadi, Yesus dalam rupa orang yang membutuhkan. Nah, mungkin saya pada saat itu dalam rupa seperti Yesus, dalam rupa orang yang sedang membutuhkan. Nah, saya tidak tahu harus kemana waktu itu, karena jelas kami tidak punya uang, kami tidak punya saving. Saya bilang ke Dewi, siap-siap untuk pulang langsung sendiri ke Indonesia. Karena kalau saya tidak bisa pulang ke Amerika, otomatis saya harus pulang kembali ke Jakarta langsung dari Nairobi, dari Kenya. Tetapi mujizat terjadi. Mujizat terjadi karena teman gereja saya. Nah, saya Pak Robert, mohon maaf, saya tidak ke KKI. Memang jauh sih, tapi saya berusaha untuk tetap ke gereja setiap hari dan saya datang ke Saint Thomas More. Jadi saya bertemu dengan salah satu parishioners di situ, namanya Jonathan Kelso. Jonathan itu seorang fotografer, dia warga paroki yang sangat aktif, dan dia kisah perkenalan kami juga sangat unik. Itu juga mungkin bagian dari kerja Tuhan untuk menghadirkan dia dalam hidup kami, yang kemudian dia akan bekerja bagi kami. Tiba-tiba aja dia datang, Jonathan ini. Kamu ganteng dan cantik, saya sering lihat kamu loh datang setiap hari ke gereja. Kenalan nama saya Jonathan, kamu siapa? Saya Rio ini, saya Dewi. Seperti itu. Jadi unik banget. Setelah itu kami berteman, sangat akrab. Kami datang ke rumahnya, kadang-kadang dia datang ke tempat kami. Pada saat saya kesulitan di Kenya, orang yang saya pikir pertama itu adalah Jonathan. Saya calling Jonathan, saya bilang, Jonathan, tolong, saya sangat sulit. Saya harus tinggal di Kenya karena visa saya expired. Saya tidak tahu harus kemana, saya tidak punya uang sama sekali. Saya tidak tahu, bahkan untuk membayar hotel ini pun saya tidak tahu harus dari uang dari mana, karena semua sudah terpakai. Dan Jonathan tanya, kamu butuh berapa? Tolong didetailkan. Saya berikan detail expenses-nya ke dia. Ini. Dan Jonathan raise fund buat saya untuk tiket dan semua kebutuhan saya di sana, dan saya bisa kembali dan bertemu kembali dengan Dewi. Karena Dewi waktu itu sudah sangat stres, menangis setiap hari. Makanya kurus. Tadi Kak Yos bilang, Kak Yos ini jawabannya kenapa dia kurus. Oh ya ampun. Makanya banyak sih. Jadi kondisi itu membuat kurang lebih mengganggu psikologinya Dewi. Dewi karena dia hidup sendiri, dia harus melakukan semua sendiri, karena biasanya selama dari awal kami datang ke Atlanta kami selalu bersama, tidak pernah terpisah. Pokoknya luar biasa cinta kami. Manggarai dan Jogja. Dan karena Dewi berusaha dengan keras untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik, dan dia terus belajar. Saya tahu dia melakukan itu setiap hari, dan walaupun memang dalam komunikasi aktif itu memang masih terkendala. Nah, itu yang membuat dia semakin stres karena dia tidak bisa keluar, dia tidak tahu harus ke grocery bagaimana, kalau dia harus naik bis harus bagaimana, dan dia harus memilih untuk setiap hari hanya tinggal di rumah dan menanti saya pulang. Dan mujizat terjadi, saya pulang dalam kondisi sehat walafiat karena bantuan satu teman gereja saya, Jonathan Kelso. Kalau misalnya ini diviralkan, mungkin Jonathan dengar. Dan karena saving kami juga sudah habis waktu itu, saya pulang berkat kebaikan dan kasih Tuhan lewat Jonathan, sehingga saya bisa pulang. Pertanyaannya, bagaimana kami bisa hidup di Atlanta mulai saya kembali sampai hari ini? Nah, itu mujizat yang berikutnya. Dan yang bekerja bagi kami pada saat itu bukan hanya Jonathan, tetapi ada Saint Vincent de Paul,
ada organisasi gereja. Mereka punya banyak program yang bisa membantu. Saya kembali lagi, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa. Dia memperkenalkan saya dengan Dan. Dan itu salah satu volunteer dari Saint Vincent de Paul, dan dia membantu kami untuk bisa membayar sewa rumah. Karena kami tidak bisa lagi membayar sewa rumah karena saving tidak ada. Dan mereka bersama-sama dengan Saint Vincent de Paul, Jonathan terutama dan landlord kami, karena tahu kami akan pulang dan membutuhkan uang yang sangat banyak karena dia tidak akan dibayarkan oleh LPDP, mereka raise fund sekali lagi untuk bisa membayar tiket pulang. Jadi kami bisa ketawa karena mau pulang besok Selasa, tapi ini semua karena kasih Tuhan. Karena orang-orang yang ada di belakang kami, yang Tuhan pakai untuk bisa bekerja untuk kami bisa pulang ke Indonesia. Jadi itu hal yang sangat kami syukuri. Saya tahu waktu Pak Robert menawarkan untuk datang ke PD, saya bukan mau datang karena dengan sharing ya. Saya punya kerinduan yang sangat besar dengan keluarga besar KKI Atlanta. Karena saya masih dalam grup, saya tidak pernah keluar dari grup. Saya tetap selalu memantau pergerakan keluarga KKI seperti apa, kue-kuenya seenak apa. Ada doa rosario yang pindah dari rumah ini. Saya lihat kue-kuenya itu terus susu. Seandainya saya bisa ke sana, tapi saya tidak bisa. Tetapi tidak apa-apa. At least saya tetap terkonek dengan keluarga KKI. Itu yang paling saya syukuri. Dan puji Tuhan, Pak Robert terima kasih, Romo Pintar terima kasih kami hari ini bisa datang. Ini omeganya, karena kami datang pada saat akhir. Kami mau pulang. Jadi kami datang alfa dan omega. Jadi ada jeda panjang. Tadi ada yang tanya berapa tahun di sini? Sudah 2 tahun. Tapi kok saya belum pernah lihat ya. Memang karena kami jarang datang seperti itu. Jadi kami ini alfa dan omega. Datang ke KKI pada saat datang di Atlanta, kemudian setelah itu mau pulang baru kami datang lagi. Nah, saya mohon doa dari keluarga KKI semuanya. Jadi saya akan kembali menata semuanya kembali bekerja. Saya sedang mencari pekerjaan juga karena pada saat dapat beasiswa saya resign dari kerjaan saya. Jadi saya harus kembali mencari pekerjaan. Mudah-mudahan saya bisa dapat, dan kami akan stay di Jogja di rumahnya Dewi, tinggal dengan orang tua mertua sembari mencari pekerjaan. Semoga saya bisa dapat pekerjaan yang baik. Saya berharap bisa bekerja kembali di sektor yang sama di development, bekerja untuk orang banyak. Karena saya mau jadi seperti Jonathan dan teman-teman lah. Jadi bisa memberi berkat buat orang lain lewat pekerjaan saya. Mudah-mudahan kalau saya bisa bekerja di sana, mungkin saya bisa bekerja dan membantu orang-orang yang ada di wilayah timur Indonesia, karena biasanya LSM itu bekerja membawa proyek ke wilayah timur Indonesia atau wilayah Indonesia yang masih sangat membutuhkan bantuan. Dan saya sedang menyiapkan juga aplikasi PSD. Jadi saya sedang menyiapkan aplikasi PSD juga. Emory salah satu universitas yang saya akan lamar karena saya dapat dorongan, dapat recommendation letter juga dari program director juga dan beberapa profesor yang mementori saya selama studi. Dan juga saya dapat waiver untuk application fee, which is really good. Jadi saya tidak usah membayar untuk mendapat ke Emory. Mudah-mudahan saya bisa kembali. Tidak tahu kapan, mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi. Mudah-mudahan bisa. Kalau Tuhan berkenan, tidak mustahil. Mujizat berikutnya bisa jadi akan terjadi pada saat itu. Dan saya bisa kembali bersama dengan Dewi. Ketika kami kembali nanti, kalau misalnya Atlanta tempatnya, sudah pasti rumah kami adalah KKI. Sudah pasti rumah kami adalah KKI. Karena di KKI, saya merasakan solidaritas kekeluargaan yang hilang setelah kami meninggalkan tanah air Indonesia. Datang ke sini karena Dewi, ketika saya ingat betul ketika kami mau berangkat dari Jakarta, dia selalu bilang gini, jangan lupa, yang pertama kita harus cari di Atlanta adalah orang Katolik di gereja, dan kita harus bergaul dengan mereka, karena itulah
keluarga. Itulah apa ya? Ya keluarga lah, teman dekat. Karena kita tidak tahu suatu waktu kita bisa berada pada posisi di mana kita membutuhkan bantuan dan tangan-tangan mereka lah yang akan membantu. Kami percaya itu seperti itu. Jadi makanya waktu kami datang di Atlanta pertama kami sangat excited pada saat itu ketika diajak pertama kali ke KKI karena kami tahu oh iya ini memang tujuan kita pertama datang ke Atlanta, harus cari keluarga, harus cari teman dekat biar ada yang pegang kita karena kita mahasiswa. Kita mahasiswa. Mungkin ini pamit untuk saat ini, tapi saya berharap kita bisa kembali bertemu. Mohon doanya, semoga dilancarkan perjalanan ke Indonesia. Kami berangkat tanggal 14 besok, hari Selasa jam 7.20 pesawat flight. Saya juga terus akan mendoakan. Saya akan tetap di KKI Group kecuali Pak Robert mendempak saya, kick out. Partner. Oh, partner ya? Jadi yang pegang grup saya partner ya? Berarti kalau saya kick out berarti partner ya? Oke, jadi Nggak mungkin kick out sama Manggarai. iya, partner. Janji ya, kita suku makan suku. Jadi semoga kita tetap keep in touch. Nomor saya ada di nomor grup KKI. Kita bisa terus berkomunikasi. Dan terima kasih untuk semua kebaikan, semua keluarga KKI selama kami ada di sini. Saya dan wakil juga Dewi. Kita mau sampaikan sesuatu. Oke. Kami berdua menyampaikan terima kasih dan ini akan jadi salah satu hal yang hilang untuk sementara waktu, hilang dari kami, kekeluargaan yang kami rasakan saat ini di KKI. Dan semoga ini tetap terjaga, KKI tetap solid, terus ya sehingga kalau misalnya kami datang kembali, kalau Tuhan mengizinkan, amin, itu doa kami, kami bisa bertemu dengan orang-orang yang sama, dengan tawa ceria yang sama, Kuenya pasti cita yang sama, kebahagiaan yang sama. Mungkin dari saya itu saja Pak Robert ya. Terima kasih untuk sudah memberi kesempatan saya untuk sharing sedikit tentang perjalanan saya kami. Terima kasih.